bermata tapi tak melihat, bertelinga tapi tak mendengar, berhati tapi tak merasa. Hari ini sedang terjadi. Bukan di kalangan orang awam, bahkan menteri agama, bahkan kiai-kiai pondok. Nanti kalian akan lihat semakin begitu banyak adalah WA yang masuk ke Abah dengan berbagai macam tanggapan. Ya, tidak apa-apa karena kita dalam proses adalah bagaimana mengasah akal. Ya, karena Islam itu adalah untuk agama yang berakal. Ya, tidak ada Islam sahabat bagi yang agamanya akalnya adalah tidak ada. Maka ada bahasa taklif ada bahasa mu'allaf, ada mukallaf adalah karena itu adalah perjalanan bagi kita untuk menyadari, untuk kita sadar tadi semuanya. Dan banyak potongan-potongan video juga yang dikirimkan kepada Abah. Di antaranya adalah dari sahabat kita, kelompok PCS dan lain sebagainya. Tadi semua adalah tidak apa-apa karena di dalam kehidupan kita ada 15 hukum alam, sahabat. Dan salah satu hukumnya adalah polaritas, yang kedua adalah relativitas. Maka di dalam pandangan manusia itu selain ada yang objektif, ada yang subjektif. Ya. Maka pandangan kita manusia dalam kehidupan ini adalah berlaku hukum relatif. Satu orang berbeda dengan pandangan orang lain. Maka oleh karena itulah kenapa ada ratusan tafsir, ada ribuan tafsir yang dibuat oleh manusia menafsirkan isi Al-Quran, kalimat yang sama tapi dengan penafsiran yang berbeda-beda. Nah, disinilah sesungguhnya adalah cara Tuhan untuk memberikan kepada kita, mengasah akal kita. Maka itulah ulama membagi akal dengan beberapa tingkatan. Al-Farabi membaginya 10 tingkatan. Al-Ghazali membaginya 3 tingkatan. Tuan Syabdul Qadir membaginya 4 tingkatan. Ibnu Arabi membaginya adalah 5 tingkatan. Itu pun bayangkan dalam memahami akal saja ulama-ulama yang masyhur dengan tingkatan yang berbeda-beda. Maka disitulah sahabat ada disebutkan oleh Tuan Syabdul Qadir dalam kitab Syiarul Asrar, ada akal ma'asi, ada akal ma'adi, ada akal ruhi dan akal kulli. Maka tentu saja dalam menerima, menampung, ada informasi yang Abah sampaikan. Maka Abah sering sampaikan, bijaksanalah dalam menerimanya. Maka mulailah, jadikan sebagai ajang, sebagai untuk kita mengasah pada akal. Karena ada akal binatang pada kita ini, ada akal tumbuhan, tadi semua. Barulah yang sebenar-benarnya akal adalah akal ruhi dan akal kulli. Akalnya Rasulullah dan akalnya Allah. Akalnya Rasulullah dan akalnya Allah itu ada pada kita. Tetapi kebanyakan kita sahabat hanya menggunakan akal ma'asi, akal ma'adi tadi semua. Akal atau dalam pandangan itu hanya melihat menggunakan ro'ah tadi semua. Dan nadhara saja, tapi tidak menghidupkan basiroh dan absar. Maka buat sahabat-sahabat yang membuat video-video, ada contoh adalah dikirimkan dari seorang siapa Abah Setu? Abah Setu adalah iblis. Itu kan tadi semua dari kelompok PCS. Tidak apa-apa sahabat kita membuat hal yang demikian tadi semua. Cuma saran Abah kepada sahabat tercinta gitu kan tadi. Masa untuk menanyakan Abah Setu nanyanya ke jin tadi semua gitu. Nanyanya ke iblis. Ya pasti iblis ngasih informasinya yang berbeda. Karena justru Abah Setu melawan iblis, melawan kegelapan, melawan kepalsuan, melawan doktrin. Karena hari ini kata Abah juga sudah carut marut adalah bahkan ketidakkehilangan kesadaran adalah daripada kita. Benarlah yang dikatakan baginda Nabi bahwa an-nasu niyamun wa idamatu intabahu. Manusia itu tidur tadi semuanya. Dan bahkan manusia itu mati, maka ikan sahabat selama hidup di laut, walaupun airnya asin, puluhan tahun tidak akan pernah berubah jadi asin selama hidup.
Tapi ikan pada sesaat dia mati, maka jadilah dia ikan asin. Nah, disinilah pada saat sahabat ketidaksadaran, seumpama ikan yang mati, maka segala informasi-informasi doktrin akan apa namanya akan menjadi masalah kepada kita semua. Hari ini muncul Abbas itu ingin Ka'bah dihancurkan. Coba didengarkan secara lengkap videonya. Bahkan bukan hanya Abah, Kiai Sukron Ma'mun pun demikian. Pada saat engkau pandang Ka'bah itu sebagai batu, maka berhalalah dia itu. Nah, menghancurkan bukan selalu harus dihancurkan. Membunuh bukan harus disembelih. Mematikan bukan harus disembelih. Mematikan bukan harus gantung diri. Nah, inilah seharusnya bahwa adalah karena Allah itu adalah zat wajibul wujud, maka kita sebagai manusia harus adam. Nah, ini kan konsep dasarnya. Jadi menghancurkan itu jangan sampai ada yang selain yang ada, kan gitu. Berarti sesungguhnya yang dihancurkan itu adalah itikodnya. Itikodnya. Jangan sampai segala makhluk ini ada secara zati. Secara inilah karena tadi akalnya baru pada akal adalah ma'asi, akal ma'adi. Tidak sampai pada akal ruhi. Karena yang akan mengerti hakikat kehidupan ini sahabat, akal kita yang di dalam. Akal Rasulullah. Barulah akal Allah sendiri. Hanya akal Allah yang akan, maaf, Allah itu bukan akal, tetapi hakikatnya. Maka itulah Allah berfirman dalam hadis qudsi adalah awwalu ma khalaqallahu adalah ruhi. Awwalu ma khalaqallahu nuri. Awwalu ma khalaqallahu adalah akal. Awwalu ma khalaqallahu kalam. Tadi semua. Maka kehidupan ini adalah kalam sesungguhnya. Kalamullah. Tapi kalamullah itu hanya akan kamu pahami sebagaimana dalam hukum ilmu nahu kan yang disebut kalam itu bukan lafad. Yang kalam itu bukan hanya lafad, bukan hanya murokab, bukan hanya wadho, bukan hanya mufid, tapi kalam adalah kesatuan. Maka itulah Isa diciptakan dari kalamullah. Semua ini dari kunnya Allah, kalamullah. Nah, inilah untuk memahaminya. Saya tempo hari, Abah saya itu ada siksa kubur. Setelah dijelaskan, oh iya paham. Nah, itu. Nah, inilah yang harus kita tingkatkan kesadaran dalam apa namanya. Kalau tidak ada kesadaran sahabat, maka tidak akan paham tadi semua. Dan tidak banyak orang yang berani menyampaikan. Karena kenapa banyak manusia takut menyampaikan kebenaran? Karena dia belum melihat secara keseluruhan tadi semua. Maka pada saat kamu sudah menyaksikan dengan baik, bagaimana adalah selain, karena kaidah mantik sahabat. Dalam kaidah mantik itu adalah baru pada akal, ma'asi dan ma'adi. Maka sebetulnya memahami Tuhan tidak bisa hanya menggunakan kaidah mantik sebetulnya. Kalau kalian sudah mengerti. Karena yang tahu Rasul, penglihatan Rasul. Itulah hakikat akal ruhi tadi semua. Dan yang tahu Allah hanya Allah. Itulah hakikat akal kulli. Tadi. Dan adapun kita adalah apa namanya? Karena kita ada Ahad, Ahmad, Muhammad, Al-Mahdi tadi semuanya. Maka demikian pula ada video yang dikirimkan ke Abah. Abah saya itu ingin Ka'bah dihancurkan. Nah, jangankan Ka'bah, tubuhmu pun harus dihancurkan. Tuh. Maka itikad kepada Muhammad pun harus kamu sadari, pahami. Ada Muhammad darajat baginda Nabi sebagai adalah contoh perbuatan af'al untuk memperlihatkan af'al Allah tadi semua. Maka itulah kenapa beliau menyebutkan Al-Mahdi itu bernama Muhammad bin Abdullah. Ya sebetulnya ya hakikat beliau sampai kapanpun akan ada tadi semua. Selama kamu menjadi Muhammad tadi semua. Maka Muhammad bin Abdullah, apa itu Abdullah? Hamba Allah. Kalau sudah menjadi hamba Allah, tuh, maka Isa berkata di dalam surat Al-Imran, dalam surat Al-Baqarah, Ana Abdullah tadi semua gitu. Nah, ini. Nah, pahami ya sahabat secara syariat dan hakikatnya. Maka kiblat pun ada kiblat syariat, kiblat thariqat, kiblat hakikat. Dan kiblat yang sesungguhnya kiblat adalah Allah sendiri. Pahami.
Maka kalau seandainya kita masih sama saja kayak ziarah kubur itu baik. Tapi pada saat kaum adalah menganggap yang berkuburan itu ada dan dia adalah makhluk yang punya daya kekuatan, maka disitulah syirik. Maka saya melihat kemarin, walaupun dari kalangan Wahabi, ada seorang Ustadz Basalamah mengatakan, jangan kau datang ke sana menyembah Ka'bah. Karena Ka'bah itu adalah batu. Dan batu itu buatan manusia. Coba, bukan hanya Abah yang menyembah, cuma kalian karena sudah benci saja kepada Abah. Nah, gitu. Sehingga kalian memandangnya adalah selalu Abah. Padahal kalau kalian sudah paham, ada kiblat Allah, ada 4 kiblat sebetulnya. Ada masjidnya ada 4 juga. Tadi soal ada Nabawi pada dirimu, ada Masjidil Muharram, Masjidil Haram pada dirimu, ada Baitul Maqdis pada dirimu, ada Baitul Makmur pada dirimu. Maka oleh karena itulah, maka begitu takbir itu Allahu. Kenapa Imam Syafi'i menggunakan adalah muqaranah? Tidak bisa Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tapi Allahu. Itu kalau sudah hu, ada yang bukan hu semuanya. Maka tulisan Allah tidak ada jamak. Allah, tulisan Allah, bahkan apa namanya, jangankan jamak, mufrad aja tidak ada sebetulnya. Maka hilangkan alifnya, lillah, Allahu nurus samawati wal ardh. Masuklah lillahi ma fis samawati wal ardh. Hilangkan lam awalnya, lillahi ma fis samawati. Alifnya berubah jadi lillahi ma fis samawati wal ardh. Masih hilangkan lagi lam akhirnya, lahu ma fis. Itu Allah sendiri yang mengatakan begitu tadi. Supaya kiblatnya berpindah. Lahu ma fis samawati wal ardh. Hilangkan lagi lam akhirnya. Kul huwa. Maka huwa itu adalah bukan domir, tapi dialah hu. Tadi makanya Allahu. Kalau sudah hu, maka hilanglah la syautin la harfin, kiblatnya sudah berpindah kepada Allah. Bukan lagi batu itu. Itu yang dimaksud hancurkan Ka'bah itu. Maka kalau nonton video jangan sepotong-sepotong kalau video Abah itu. Yang geli dengan ngaji hakikat, udah nggak usah dengar. Karena memang dunia ini mayoritas nggak diselamatkan kok. Ini harus dipahami oleh kalian. Maka kata Abah, hari ini sama Abah dibuka semuanya. Karena manusia itu surat waqiah hanya 3 saja cara pulang manusia setiap ruh keluar. Ashabus simal, ashabul yamin, sabiqun as-sabiqun. Ashabus simal, sullatum minal awwalin, wa sullatum minal akhirin. Banyak di awal, banyak di akhir. Siapa ashabus simal? Nah inilah banyak orang yang tidak paham. Karena tidak mampu menyaksikan. Akalnya tidak sampai memahami. Untuk sampai akal ruhi, akal kulli. Akalnya Allah, akalnya Rasulullah. Dan untuk memahami itu membutuhkan akal Allah dan akal Rasulullah. Tadi. Ya. Nah inilah yang harus adalah apa namanya. Untuk bagaimana. Maka kenapa dalam sholat itu takbiratul ihram. Disebut takbiratul ihram. Takbir itu adalah kalimat Allahu Akbar. Allahu Akbar itu segat mubalaghah. Berarti sesungguhnya tak ada lagi yang lain. Sudah sampai hu. Makanya hu. Makanya kul huwallahu ahad. Itulah sesungguhnya. Hilanglah semuanya. Dari baginda Nabi darajat muncullah kepada Muhammad Harid. Muhammad Majaji. Sampailah mengenali Muhammad yang sebenarnya Muhammad. Muhammad hak. Muhammad hakiki. Allahu adalah mubtada. Nurus samawat khobar. Itulah Muhammad. Diri dohirnya Tuhan. Makanya ada la ilaha illallah Muhammad wujudullah. Yang itu. La ilaha illallah Muhammad nur haqqullah. Yang itu. Maka la ilaha illallah Muhammad astagfir. Kembalikan ke situ. Barulah. La ilaha illallah kun salli ala Muhammad. Dan semua. Jadi sahabat memahami siksa kubur, memahami barzah, memahami syirat, memahami juga Ka'bah tadi semua. Maka yang harus kita tingkat. Maka tadi kata Abah tidak menyalahkan apapun, ajaran siapapun.
Tapi silakan, kita ini manusia benar pada tingkatannya. Anak TK itu benar pada tingkatannya. Anak SD juga benar pada tingkatannya. Anak SMP benar pada tingkatannya. Anak SMU, S1, S2, sampai S3, sampai profesor. Benar pada tingkatannya. Tapi yang tidak boleh itu diam. Karena hukum alam ini tagoyur semua. Kalau tubuhmu diam di dalam akal SD, sementara kamu hidup dalam ujian perguruan tinggi. Nah inilah yang hari ini Abah saksikan. Kenapa manusia, terutama adalah kita orang Islam, kelimpungan tadi semua. Apapun teknologi yang muncul, diserap. Apapun teknologi muncul, diserap. Tadi. Karena jiwa yang mati adalah, karena kita ini sudah dibunuh pada setelah perang salib. Sesungguhnya manusia disuruh ibadah, tetapi kolbunya dimatikan. Nah, inilah sahabat. Jadi hari ini sebetulnya manusia disuruh melakukan ketaatan. Sholat ini tetap disuruh oleh Zionis itu. Tapi yang diambil adalah esensi daripada ibadah itu sendiri. Nah ini yang harus dipahami. Maka tentu membutuhkan akal yang sempurna. Ya, maka itulah kenapa hakikat lafaz tulisan Allah pun begitu. Allah boleh dibaca Allah kepada orang yang awam. Allahu nurus samawati wal ardh. Tapi orang yang melakukan perjalanan sudah berpindah, hilangkan sama dia alifnya. Sudah berpindah kepada lillahi ma fis samawati wal ardh. Kan yang nyuruh itu Allah dalam Al-Quran semuanya. Allah menyebutnya dia Allah, dia menyebutnya lillah, dia menyebut dirinya lahu, menyebutnya qul huwa, qul hu. Maka kalau nonton video Abah itu harus dibangun. Inilah karena Abah ingin membangun kesadaran. Karena kalau hari ini tidak dibangun kesadaran, sudah akan berpindah dari Gen Z ke Gen Alpha. Di mana teknologi akan 10 kali, 20 kali lebih canggih dari hari ini. Sementara akalmu masih akal ma'asi, akal ma'adi. Akal binatang, akal tumbuhan. Dan semua. Ya. Nah inilah yang kata Allah, ulaika kal an'am. Mereka itu binatang. Bermata tapi tak melihat. Bertelinga tapi tak mendengar. Berhati tapi tak merasa. Hari ini sedang terjadi. Bukan di kalangan orang awam. Bahkan menteri agama. Bahkan kiai-kiai pondok. Nanti kalian akan lihat. Semakin banyak nanti akan terbuka. Dan kata Allah, kau buat makar. Aku makarku lebih hebat lagi. Ini tolong pahami. Tadi semua. Abah ini bukan Abah yang menyampaikan. Tadi semua. Maka itulah kenapa Abah itu nggak takut dengan apa-apa. Tadi semua. Bahkan dikuliti pun oleh kalian, silahkan. Nah itulah. Kalau orang sudah tidak merasa lagi memiliki hidup, dia tidak akan takut dengan mati. Percaya. Ya. Orang yang sudah tidak takut dengan hidup, tidak merasa memiliki hidup, dia tidak takut dengan mati. Karena mati itu adalah jong. Mati itu adalah tidak ada. Quran yang sudah mengatakannya. Kenapa menggunakan kullu nafsin? Nafsin itu nafsun. Nafsun itu mu'annas. Kenapa menggunakan adalah da'ikotun? Adalah juga mu'annas. Itu saja sebetulnya bagi Abah sudah jelas. Mati itu tidak ada. Maka dako ya duku. Da'ikun. Da'ikun kan muzakkar. Tapi Allah tidak. Ternyata menggunakan da'ikotun. Karena mati itu adalah tidak ada. Kalau kamu sudah kembali kepada ruh. Tadi semua. Itulah Nabi bersabda, al-mu'minuna la yamutuna bal yankiluna min daril fana ila daril baqo. Ya. Bahwa al-mu'min itu ruh kita, al-mu'min mir'atul mu'min. Itulah yang ditiupkan, maka dia berbayang. Al-mu'min di sini cermin kepada al-mu'min Allah. Al-mu'min mir'atul mu'min. Maka itulah as-salat mi'rajul mu'minin, bukan mukmin. Salat itu mi'rajnya dua mukmin. Al-mu'min yang ditiupkan oleh Allah, nafahtu fihi mir ruhi. Nah, untuk memahami ruh harus menggunakan akal ruhi. Kata Tuan Syabul Qadir. Tapi untuk memahami Allah harus mengambil akal kulli, bukan zud. Nah, sementara akal ma'asi, akal ma'adi, akal makhluk yang selalu melihat ke kiri, ke kanan. Tadi, juj, ke kanan kau lihat juj, ke kiri kau lihat juj. Akhirnya disinilah manusia hari ini. Harusnya di Muharram ini,
yang sudah dibulak-balikan oleh Belanda, oleh kolonial. Manusia seolah-olah makan takut di bulan Muharram. Padahal seharusnya di bulan Muharram inilah dan bulan Safar. Bahkan bulan Safar dianggap sebagai bulan kawinnya anjing. Tuh, inilah tadi semua. Sampai adalah sahabat-sahabat kejawen itu di bulan Muharram nggak mau ngawinkin anak, nggak mau hajatan, nggak mau apa. Banyak sahabat-sahabat yang walaupun tidak semua demikian tadi semua. Ya, ini hanya tentang akal. Akalnya akal siapa? Akalmu. Kalau akalmu adalah akalmu, maka yang kau lihat hanyalah makhluk. Itulah kata Abah. Allah sudah menyampaikan juga dalam diskusi bahwa penglihatan manusia itu memiliki 3 tingkatan. Pada penglihatan afal, penglihatan asma, penglihatan hakikat, sifat, penglihatan zat. Yang bisa melihat zat hanya zat. Yang melihat sifat adalah sifat. Maka akal dibagilah akal kulli, akal ma'adi, akal ruhi, akal kulli. Abah hanya menggunakan kaidah Tuan Syabul Qadir, tidak menggunakan Al-Farabi. Al-Farabi 10 tingkatan akal. Dan apalagi kalau menggunakan tingkatan akal menurut Al-Farabi, maka 10 Hijriah itu Al-Farabi merubah paradigma yang tadinya menolak filsafat. Tapi di situ, maka dia kawinkan antara falsafi dan nubuah. Itulah syariat dan hakikat yang harus disatukan. Itulah yang disebut ahli sunnah wal jamaah. Menjamaahkan, jamukan. Kemarin adalah disebut Jum'ah. Sebetulnya Jum'ah itu bukan hari, adalah sebelum Sabtu. Atau hari adalah atau hari setelah Kemis. Itulah Jum'ah. Jam'u tadi. Karena kita punya zahiran wa batinan. Tadi tidak akan sadar sebelum kita kawinkan zahiran wa batinan. Itulah yang Allah sampaikan. Wa idkulna ya adamus kun hanta wa zaujukal zauz. Ada pasangan. Tadi semua. Allah bicaranya pasangan. Bagaimana memahami pasangan? Tentu kalau ngomongin pasangan, bukan berarti adalah 2. Bukan berarti juga 1 pasangan. Tadi semua. Sama seperti halnya adalah sifat. Sifat itu ya zat. Ya benang itu ya kapas gitu. Maka itu pasangan namanya. Itulah. Dohiron wa batinan pasangan. Jasad dan ruh pasangan. Makanya selalu dikatakan adalah zauz pasangan. Tadi semuanya. Inilah yang harus dipahami di dalam perjalanan tadi semua. Maka bagi yang masih bawah, tidak apa-apa kata Abah juga. TK benar. Maka Abah tidak pernah menyalahkan orang-orang yang paling bawah sekalipun. Bahkan yang paling maksiat sekalipun. Bahkan tadi semua. Tetapi adalah kita tidak boleh diam. Karena alam ini tagoyur. Kata Abah juga, lihat, saksikan dalam kehidupan kalian. Kalian yang sudah berumur 70 akan menyaksikan bagaimana berkembangnya, tadi berubahnya alam ini. Tagoyurnya alam ini. Tadi. Nah inilah. Nah, maka itulah kenapa dalam sholat jenazah. Karena alam ini berubah. Manusia itu tingkatannya berubah. Bahkan Abah sudah nguji pada ulama yang paling ulama yang datang ke sini. Kenapa saya bilang tadi? Sholat jenazah itu 4 takbir. Dan kenapa harus pakai syegat mubalaghah? Allahu Akbar. Kenapa takbir pertama itu adalah suratul Fatihah? Kenapa takbir kedua itu sholawat? Nah, kenapa takbir ketiga itu doa? Kepada si sifat. Barulah doa yang kepada. Nggak tahu. Terus banyak orang melakukan amal. Tapi nggak tahu hakikatnya. Tadi semua. Abring-abringan bawa obor cari api. Karena nggak tahu. Dirinya lah api yang besar itu. Abring-abringan bawa tumpeng cari nasi congcot kecil. Itulah karena kamu nggak kenal dirimu. Tidak bangun dari tidur. Dan Allah sudah mengisyarahkan kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fahyakum summa yumitukum summa yuhyikum. Itu hidup mati. Bahkan Allah mengatakan tulijul laila fin nahar wa tulijul nahari fil lail wa tulijul hayya minal mayyit wa tulijul mayyita minal hayy. Bagaimana aku pindahkan siang menuju malam? Apa kau lihat pintu malam dan pintu siang? Kata Allah. Dan juga pada saat aku jadikan pintu malam menuju siang, apa kau lihat pintu siang? Dan pada saat aku hidupkan, apa kau lihat pintu hidup? Dan aku matikan, kau lihat pintu mati? Inilah kehidupan yang harus dipahami. Sesungguhnya, telur dulu, ayam dulu.
Maka itulah hakikat kehidupan, itulah tawaf, berputar. Maka kalau sudah bulat, dunia bulat, kehidupan harian tawaf dari Ahad menuju Ahad, kemarin Jamu, Jumat, apakah hari ini Isbat, Sabtu, Sab'ah, apakah sudah kau tutup 7 lubang, Sab'ah? Karena kau sudah tawaf pada makom Ibrahim, inilah kiblat Ka'bah. Kan yang ngomongkan itu Rasul sendiri dan Allah sendiri. Rumahku di sini. Tuh. Itulah. Makanya kalau dengar ceramah Abbas itu menyuruh menghancurkan Ka'bah. Nah iya, hancurkan dalam itikad. Ya kalau perlu. Karena itulah manusia hari ini. Akhirnya menyembah berhala. Karena tidak mengerti hakikatnya. Kayak tadi. Wong nyolatkan jenazah aja nggak ngerti kok. Maaf. Kemarin Abah kedatangan 3 profesor. Ya. Tapi ternyata walaupun sekelas profesor, tidak akan bisa dia memahami hakikat tauhid dengan baik. Karena menggunakan akal ma'asyi dan akal ma'adi. Dia belum sampai akal kulli. Maka di depan Abah saya tuh profesor itu kayak tikus yang Abah main-mainin aja sama kucing. Coba Prof, pola pikirnya. Bayangkan itu. Apalagi kamu yang gak sekolah. Wong profesor aja bingung kok. Nah, itulah saya bilang, kalau manusia menggunakan akal rendahnya dari semua. Walaupun kau profesor, kau tidak akan paham. Bahkan maaf, termasuk Abah ngomong para jenderal-jenderal yang hadir ke sini. Tuh, walaupun kau bintang 3, bintang 4, kau pun nggak paham. Dari semua. Ini yang harus pahami dari semua. Jangan lihat yang ngomong ini. Ini hanya speaker dari semua. Ya, tadi. Maka itulah Allah membuat pada kita seolah-olah manusia itu dirancang, ada tubuhnya, ada hatinya, ada ruhnya, ada sirnya, ada syariat pada tubuhnya, ada thariqat pada hatinya, ada hakikat pada ruhnya, ada ma'rifat pada sirnya, ada zat Allah pada sirnya. Itulah karena mulki, malakut, jabarut, lahut. Akal pun ma'asi, ma'adi, ruhi, kulli. Kalau sudah akal kulli, tuh, sudah kulliyun, bukan juz'iyun. Kenapa terjadi juz'iyun hari ini? Manusia menolak, tidak rugi, tapi dia suka dengan untung. Itu masih menggunakan akal binatang, untung rugi itu. Kalau masih takut dengan mati, ingin hidup, itu menggunakan akal ma'asyi, akal binatang. Semua. Karena dia tidak memahami. Makanya Abah kenapa menyukai hikam? Maka kata Abah, Syatailah Askandari sudah benar-benar mati. Waktu menulis hikam itu, dirinya sudah tidak ada. Ka'bahnya sudah dihancurkan yang di sana itu. Sudah dipindahkan ke dalam dadanya. Qalbul mu'min baitullah. Yang kata Allah dalam Al-Quran, man dakhalahu kana amina. Pada saat kau sudah masuk ke dalamnya aman. Ada yang pergi ke sana, masuk ke dalam Ka'bah. Itulah karena manusia tidak mengerti hakikat kiblat dan hakikat Ka'bah itu sendiri. Kenapa sampai Allah bikin tadi? Sampai ada kiblatain tadi. Karena supaya manusia jangan menjadikan satu titik, hanya satu tempat jadi kiblat. Seluruhnya adalah kau menyaksikan Allah pada seluruh alam ini, itu kiblat juga secara syariat. Maka kau akan menyaksikan fi'il dalang, fi'il Allah yang mendiamkan, menggerakkan seluruh makhluk. Karena keberadaan makhluk ini mungkinat. Keberadaan makhluk ini ada yang diadakan. Bukan ada yang hakiki. Kalah sama Newton, Einstein, boson, fermion. Mereka sudah mengerti apa itu foton. Apa itu nurullah. Maka nurullah itu kan menurut mereka disebut foton. Hanya gelombang cahaya kekosongan. Tidak ada. Itulah yang Allah sendiri mengatakan. Bahwa semuanya diawali. Maka para ulama tasawuf membuat 7 tingkatan alam. Alam ahadiyah, alam kosong. Tapi nanti Abah itu menyembah kosong. Kosong tapi isi men. Nah inilah. Kamu isi tapi kosong. Inilah tergantung napi isbat. Tuh. Maka tolong pahami. Jangan dulu membuat sebuah komen yang gak jelas. Coba kalau nonton itu jangan lihat cuplikan video pendek.
Yang sekarang aja bisa dirubah dengan AI, satu kata saja dibuang, satu kata saja ditambah dengan suara yang mirip. Nah inilah, karena manusia menggunakan akal binatang. Dari semua orang yang sudah tercerahkan akal, dia akan memahami Rasulullah oleh akal Rasulullah. Itulah kenapa la yariful wali ila wali, la yariful rasul ila rasul sebenarnya. Maka tidak ada Rasul itu memang menurut kalian. Inilah kalau kemudian akal maasi. Dikiranya pada saat Allah ngangkat Ibrahim, Musa, Nuh, hei Musa, hei Nuh, ini SK. Hari ini kok ku angkat jadi Rasul. Emang begitu? Saya tanya pada kiai yang paling kiai. Saya tanya, bagaimana Allah ngangkat Rasul itu? Apakah ada SK? Ada orang yang ketemu dengan sosoknya Allah? Inilah. Inilah hari ini. Jangankan maaf kelas-kelas awam. Yang hadir ke Abah ini banyak dari ulama-ulama besar. Ya. Saya bilang, hei kiai, profesor. Apa yang ada? Hei Musa, hei Adam, hari ini kau jadi Rasul. Datang SK, Jibril yang bawa. Karena Tuhannya hanya dipahami secara akal maasi. Menggunakan akal rendah. Sehingga Tuhannya dianggap satu sosok yang duduk di atas kursi. Pakai singgasana. Waktu dia Maliki Yaumiddin. Dia Malik. Ada baca Malik, pendek. Ada baca Malik. Inilah. Akhirnya merendahkan Tuhannya. Menuduh Tuhannya dengan anggapan-anggapan yang salah. Itulah yang Allah sendiri ingatkan. Wa ma yattabi'u aktsarahum illa dhanna. Kata Allah, manusia itu dari dulu hanya sangkaan saja. Maka kenapa sekarang menentukan satu Syawal beda-beda? Karena sangkaan semuanya. Ada puasa hari Senin, ada lagi yang Selasa, ada lagi yang Rabu. Apalagi menentukan Idul Adha. Gitu. Ada lagi yang Idul Adha-nya. Akhirnya Muharram pun. Indonesia adalah orang pemerintah menentukan dalam Muharram hari Selasa. Malaysia Rabu. Itu kan tadi. Kenapa hari Selasa? Ikut Arab. Tadi semua. Padahal lu nggak sadar. Inilah akibat akalnya. Tadi tidak paham. Pada saat menentukan sepertiga malam terakhir, dianggaplah jam 2 pagi. Tadi semua. Akhirnya Allah bertempatkan pada ruang dan waktu. Allah itu, lihat dalam kitab Tijan saja. Bagaimana kodimnya Allah? Ada kodim idopi, ada kodim, ada zamani. Jadi kodimnya Allah bukan kodimnya antara si Ujang dan si Mamad yang datang lebih dahulu. Bukan kodimnya anak dan bapak. Tadi semua. Nah inilah yang harus dipahami tadi semuanya. Karena tadi, maka sahabat, kalau kalian tidak mampu menjadi mikroskop untuk melihat secara batin, udah. Kalau menurut Abah yang paling bijaksana, nggak usah menyiarkan video-video yang kalian tidak pahami. Tadi semua, ya. Ada lagi yang menggunakan mediasi, menggunakan setan untuk melihat hakikat. Udah menggunakan setan aja udah salah. Tadi semua. Ya, menggunakan jin untuk menanyakan seseorang udah salah. Ingat, jin itu penipu. Tadi semua. Walaupun itulah maka dikatakan sebaik-baiknya adalah jin, seburuk-buruknya manusia. Tapi harus pahami ya jin juga manusia. Akhirnya orang yang bertanya kepada jin, ya jin. Tadi semua. Menyampaikan berita, ya khobarnya dari jin. Bukan dari Allah. Maka itulah dalam diri kita ada 6 khotir, 6 bisikan. Mana bisikan jasad, mana bisikan nafsu, mana bisikan ruh, mana bisikan malaikat, mana bisikan iblis, mana bisikan Allah. Khotir. Ya, ada bisikan di dalam dadamu itu. Yang membuat kamu ragu. Yuwas wisupi sudurin nas minal jinnati wan nas. Karena kalau Abah minta kepada sahabat-sahabat yang membuat video-video tulisan-tulisan. Kalau kamu belum melihat sebenarnya, nggak usah. Bahkan kau akan melakukan kerusakan itu sendiri. Abah menyampaikan adalah tadi ingin membawa kesadaran. Karena pada dasarnya, kalau kalian ngerti secara hakikat, bagaimana 7 lapis alam, ahadiyah, wahdah, wahidiyah, arwah, misal, adzam, insan. Bagaimana kau turun? Summa rodadnahu asfala sapilin itu. Setelah Allah bersumpah watin, wazaitun, waturisin, wahadal baladil atuh. Hadal baladil aminah Ka'bah di dalam dadamu. Maka pada saat engkau tidak membersihkan dadamu, tidak membelah dadamu, tidak mengenal sejati dirimu, maka disinilah akan diisi oleh iblis sesungguhnya. Hadal baladil amin itu bukan batu yang di sono, di sini. Jadilah duyufur rahman setiap waktu.
Jadi tamu Allah itu tidak usah pergi kemana-mana. Sebetulnya kita udah tamu Allah. Itulah kenapa Syaikhullah mengatakan, mana'aka antadaiya ma laisa mimmalil mahlukin. Kata Syaikhullah, apa boleh kita mengklaim milik orang lain menjadi milik kita? Apa yubihulaka antadaiya wasfahu wa huwa rabbul alamin. Apalagi kau mengklaim milik Allah Rabbul alam. Kenapa disebutkan alhamdulillahi rabbil alam. Karena Tuhan itu dalam mencipta harus dipahami. Maka kenapa Tuhan banyak menggunakan adalah bada'a, khalaqa, ja'ala. Inilah juga harus pahami. Makanya. Dan kenapa Tuhan dalam Al-Quran menyebut manusia itu ins. Siapa yang ins itu? Orang. Siapa yang disebutkan basarun itu? Binatang. Sebetulnya tubuh kita. Maka baginda Nabi bersabda, al-insan hayawanatik adalah basar yang berlogika. Tadi semua. Tadi. Maka itulah Allah bersumpah di surat At-Tin. Watin. Demi buah tin. Di mana buah tin itu? Hakikatnya adalah tubuh manusia itulah At-Tin. Allah bersumpah dengan waw qasam. Tadi semua. Wallahi. Billahi. Tallahi. Seolah-olah. Wawnya. Wallah. Tadi semua. Watin. Wazaitun. Di mana zaitun itu? Jantungmu. Zaitun. Itulah hakikat cinta. Maka kenapa cinta itu digambarkan love? Semua. Love itu seolah-olah dua yang bersandingan. Dua apel yang bersandingan. Sehingga dilihat dari jauh seperti love. Itulah penggambaran jantung kita. Yang dia mirip love semuanya. Inilah sesungguhnya Ka'bah sejati. Qalbul mu'min baitullah. Maka dalam sholat pun adalah. Maka selalu dalam ibadah la tasyihu ibadah illa bima'rifatil ma'bud. Tidak sah ibadahmu kecuali kau kenal yang disembah. Tadi. La sholata illa bihuduril qalbi. Tak ada sholat yang tidak hadirnya. Tuh, si jantung tadi. Dup, dep, dup, dep, dup, dep, dup, dep. Maka ternyatalah pada knalpot si jantung ini pada hidungmu keluarlah, maka hidung punya dua lubang. Syirullah, nurullah, syirullah, nurullah. Masuk, keluar. Istinsak, istinsar, istinsak, istinsar, istinsak, istinsar. Masuk, keluar, masuk, keluar. Itu kalau sudah mengerti sesungguhnya. Kalau nggak begitu kita tidak akan pernah sadar. Karena kalau sudah sadar pasti tenang. Itulah. Maka Abah ini sekarang ngomong karena sudah membuktikan semuanya. Pada saat kesadaran itu. Dan itulah kenapa manusia datang dari 7 lapis alam. Maka ada 7 lapis kesadaran. Walaupun Tuhan Sabdul Qadir mentaksis, meringkasnya menjadi 4 alam. Lahut, Jabarut, Malakut, Mulki. Lahut adalah syirmu. Jabarut adalah fuadmu. Malakut adalah hatimu. Mulki adalah tubuhmu. Muncullah syariat. La ilaha illallah. Masuklah. La ilaha illallah. Masuklah. La ilaha illa anta. Masuklah. La ilaha illa ana. Nah, inilah kalau nggak disampaikan ibadah pun percuma. Karena hari ini dari semua. Ya. Tadi. Akhirnya kata Allah. Wahum yasabuna annahum yusinuna sunnah. Sia-sialah yang dilakukannya. Wa minan nasi may ya'budullah ala harfin. Kan manusia menyembah di pinggir. Menyembah tubuhnya sendiri. Adalah menjadi pengikut-pengikut apa namanya Samiri. Menyembah patung emas. Inilah patung emas. Yang sadar nggak sadar manusia. Itulah akibatnya pada saat kita nggak ngerti. Karena tadi kata Syaikhullah mana aka antadaiya. Ma laisa mimmalil mahlukin. Apa boleh kita mengklaim milik orang lain jadi milik kita? Apa yubihu laka antadaiya wasfahu wa huwa rabbul alamin? Apalagi ini milik Allah. Tuh. Akibatnya pada saat kamu ibadah, la tatlub iwadon. Tuh. Ala amalin lastalahu fa'ilan. Kata Syaikhullah. Janganlah kau mengaku-ngaku. Adalah. Dan kau minta pahala. La tatlub iwadon. Jangan kau minta gaji. Jangan kau minta buruhan. Pada saat yang kerja itu dah dalang. Maka ciri orang syariat itu adalah menjajah dalang. Ciri orang
Ma'rifat itu adalah lebur pada dalang, menyaksikan fi'il dalang pada tubuhnya. Maka itulah pada saat takbiratul ihram ada 4 juga yang disebut dengan muqaranah, bastiyah, tuziyah, urfiyah. Allahu Akbar. Allah itu akbar. Setelah dia kau sudah saksikan semuanya. Maka tidak lagi seperti Ayub punya penyakit kulit. Mengkelompokkan manusia suka dan tidak suka. Mengkelompokkan manusia kafir dan bukan di situ letaknya. Itulah penyakit kulit. Panu, urat, kudas, gatel. Tadi semua. Nah, lihat orang beda sedikit, kafir. Nah, lihat beda sedikit, bid'ah. Kafir dewe nggak digateke. Semua. Ya. Inilah sahabat. Tadi semua. Ayo datang ke tempat Abah. Tabayun. Tanya. Karena sudah tidak sedikit yang datang ke sini. Baik jenderal, baik profesor, kiai-kiai besar. Walaupun mereka masih ada sebagian yang takut. Kalau datang ke Abah. Takut. Takut dibaca. Sampai ada seorang jenderal. Saya takut mau ketemu Abah saya tuh. Saya takut kelihatan monyet atau anjing. Abah tidak lagi seperti 15 tahun yang lalu. Selalu latah menyampaikan, kamu itu babi. Kamu itu anjing. Sekarang saya udah selesai tahapan itu. Tidak akan kaget menyaksikan wujud apapun yang datang ke tempat saya. Dan semua. Kecuali dianya sendiri yang berkata, bah, kira-kira kalau binatang saya ini wujudnya apa? Paling Abah tanya sifatnya saja. Karena sifat itulah menggambarkan siapa dirimu. Sifat monyet akan nampak. Sifatmu seperti monyet. Bagaimana monyet? Dia makan. Di sini penuh, di sini penuh. Monyet itu. Tangan megang. Dua-duanya megang. Kaki megang. Itulah sebetulnya. Sifat tikus jelas. Maka dunia ini, negara ini dibangun oleh ahli ma'rifat. Itulah kenapa mereka membuat bendera kuning pada saat sakit dan kematian. Kalau bukan ahli ma'rifat tidak ngerti warna kuning. Tidak akan ngerti warna merah. Dan itulah kenapa bendera Nusantara kita, jiwa dan raga itu diperlambangkan merah dan putih. Sahabat. Inilah. Karena orang sekarang tidak mengerti lagi apa sesungguhnya yang tadi. Karena penglihatannya hanya menggunakan akal ma'asi ma'ad. Akal binatang. Akhirnya bermata tak melihat. Bertelinga tak mendengar. Kau tidak bisa mendengarkan kalamnya Allah pada samanya Allah. Kau tidak akan bisa mendengarkan kalam Allah kecuali mendengarkan samanya Allah. Tuh. Kau tidak akan bisa mengatakan kalamnya Allah kecuali pada ilmunya Allah. Maka itulah mata dibagi. Ada ro'a, ada nadhara, ada basyirah, ada absar. Akal ma'adi, akal ma'asi, akal ruhi, akal kulli. Mulki, malakut, jabarut, lahut. Ruh jismani, ruh ruhani, ruh sultani, ruh kudsi. Jannatul ma'wa pada tubuhmu. Jannatul na'im adalah pada hatimu. Jannatul firdaus pada fuadmu. Jannatul kurbah pada syir. Inilah. Orang tidak paham juga tentang surga dan neraka. Akibat orang yang masih dualitas surga dan neraka. Untung rugi, menang kalah, hidup mati. Karena dia masih menggunakan akal ma'asi, akal ma'adi. Hanya tidak menggunakan akal ruhi. Karena ruh itu siapa? Muhammad. Adam Abu Jasad, Muhammad Abu Ruh, Allah Abu Hayya. Nur insan, Nur Muhammad, Nurullah. Pada satu titik itu. Satu hakikat. Ya. Tapi tergantung di rest area mana kita berada. Sahabat. Maka sadar, itulah yang harus dibangun sadar. Maka kenapa ada sidroh al-muntaha. Kesadaran yang penghujung. Kata Allah, wa ana ila rabbikal muntaha. Akulah penghujung perjalananmu. Ini sekarang datang dari Allah, balik ke sorga dan ke neraka. Ini akibat menggunakan akal binatang. Akal ma'asyi, akal ma'adi. Dan tidak mengerti juga bagaimana Nabi Muhammad itu berkata. Lihat. Baginda Nabi dalam kitab Fathul Bari saja kamu buka kitab Fathul Bari. Bagaimana Nabi itu kepada orang yang kitab yang berbeda kalam beliau. Kepada Juwairiyah yang mengatakan, ma Allah, di mana Allah? Fis sama, kata Juwairiyah. Ya dibenarkan. Bahkan kepada Siti Sumayyah Nabi berkata, hei Adam,
Hei Bilal, katakan pada Siti Sumayyah bahwa supaya dia selamat, katakan pada Abu Jahal, dia belum iman pada Muhammad. Tuh. Nabi pun menyuruh begitu. Bahkan Nabi pun adalah melakukan kebohongan putih bahasanya demi menyelamatkan umat. Jalan. Itulah sifat manusia harus dipahami. Ya. Maka perkataan Nabi kepada orang-orang yang berbeda akan berbeda. Tergantung. Kepada TK, ya kamu aja ngomong coba sama anakmu yang TK. Sama anakmu yang SMA. Pertanyaan dua anakmu itu sudah pasti kamu jawabannya beda. Sebenarnya. Sebenarnya apa yang Abah sampaikan hari ini adalah pada ilmu puncak yang harus dipahami. Tapi karena tidak ada lagi waktu. Time's up. The game is over. Itu masalahnya. Maka itulah kenapa guru saya, pengarsa Abah Anom, disebut Mujadid, pembaharu. Semua. Karena orang sekarang mengartikan juga bid'ah. Akhirnya menyatukan mana akidah, mana budaya, mana mubah. Semua. Nggak ngerti lagi bid'ah. Tadi mengartikan tasabuh, man tasabah biqaumin fahuwa minhum. Pakai bid'ah. Ayo ini tasabuh, ini orang tasabuh. Nyalakan petasan tahun baru tasabuh. Apa dulu? Tadi. Maka yang bid'ah itu mana? Ada yang tetap, ada yang harus berubah. Yang berubah itu bid'ah. Harus bid'ah. Kalau nggak bid'ah, ngasih nama saja misalnya, dikasih nama Udin semua. Sedunia namanya Udin. Mau kemana mas? Udin mau kemana? Mau ke dokter Udin. Mau ngapain? Ini si Udin sakit. Di jalan ketemu. Tapi naik apa? Naik mobil Wa Udin. Maka nama pun harus baru. Jadi perbedaan itu rahmat. Maka diberilah nama yang berbeda. Nah tadi, pada saat padi, dia ada ini disebut sekam. Pada saat dilepas, disebut beras. Pada saat sudah dimasak dengan air, disebut nasi. Pada saat direbus dengan air, direndam, liwat. Pada saat dia tertinggal, kerak atau intip. Pada saat jatuh, disebut remah. Coba pahami hal-hal yang itulah kalau seandainya menggunakan akal ruhi, kita akan cerdas memahami. Karena pada dasarnya, tiada yang bukan Muhammad yang dohir ini. Maka kau melihat Rasulullah setiap saat. Kalau kau melihat Rasulullah, melihat sifat, berarti kau juga melihat zat bersamaan. Karena sifat tidak berpisah dengan zat. Sifat adalah, makanya al-insanu syirri wa syirri sifati. Insan itu ada ruh itu, Muhammad itu, Rasulullah itu adalah sifat. Allahu itu adalah zat. Seolah-olah. Tapi nurus samawat sifat. Karena tanpa sifat, manusia tidak akan dikenali. Kalau semuanya alam ini kosong, maka Tuhan mengatakan, para ulama-ulama kasyaf sudah mengatakan, dibagilah alam ahadiyah, alam kosong. La ta'yin, belum ada af'al Allah. Bahkan Allah pun belum bernama. Jadi kalau begitu, duluan mana? Nama Allah dan nama Muhammad. Pasti bingung kalian. Nama Allah. Tuh, salah. Dari mana munculnya nama Allah kalau nggak ada Muhammad? Tuh. Muhammadlah yang pertama menyebut nama Allah. Tapi pada saat, siapa Muhammad itu? Ruhmu. Sifat. Si sifatlah yang menyebut zat itu. Pada saat manis sudah wujud jadi gula. Tadi semua. Yang menyebut manis, ya si gula itu. Tapi yang menyebut gula, ya si manis itu. Itulah. Allahu mubtada manis. Tadi. Nurus samawat Muhammad gula. Tapi gula dan manis adalah esa. Tadi. Itulah kenapa Allah di penghujungnya disebut kulhu, kulhuwa. Huwa bukan domir daripada Allah. Beda. Kata huwa sebelum kata Allah adalah namanya. Hu. Tapi nama huwa setelah Allah domir. Contoh. Dalam ayat kursi itu huwa di situ domir. Tapi dalam surat Al-Ikhlas kata huwa di situ bukan domir. Itulah maka Allahu tuh. Kalau belum hu semuanya. Tadi hu atas bawah hu diliputi oleh hu semua. Tidak ada yang lain kecuali hu. Kalau tidak, maka inilah yang hari ini Allah ingatkan wa minan nasi may ya'budullah ala harfin, manusia menyembah Tuhan itu pada pinggirnya. Ya tidak akan ketemu dengan Allah.
Kamu tidak akan bisa ketemu dengan minyak galeno, buah galeno, dan minyak virgin oil dari kelapa itu. Karena virgin oil itu tersembunyi, alif itu tersembunyi pada titik ba. Maka itulah menulis bismillah, tidak menggunakan lagi alif. Ada ulama yang menghilangkan alif pada bismillah. Ulama dulu menulisnya abismillah, hilang. Kemana alif? Sudah lebur pada titik ba. Tadi. Mana si manis? Ada pada gula. Mana si asin? Ada lebur pada garam. Itu semua. Dua, tapi satu. Satu pemain, dua wajah. Itulah yang nanti munajat, wajah dia, memandang dia. Maka itulah dalam sholat. Inni wajahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardu hanifam muslimah. Tuh, agama yang hanif. Itulah yang hanif. Tadi semua. Itu maksud dalam sholat mau kau katakan. Inni wajahtu. Itulah si sifat memandang pada si jat. Si manis memandang pada gula. Pada diri si kopiko. Si kopiko itu si Adam. Masya Allah. Itulah karena kamu tidak paham. Ini semua hanya nur. Maka Allahu nur. Jadi kehidupan dunia ini sama kayak di layar. Ada tapi tidak ada. Ada tapi tidak ada. Ada yang diadakan. Itulah kenapa makhluk ini disebut dengan wujud arod, wujud wahab, wujud sangkaan. Akhirnya manusia banyak menyangka yang salah tentang Tuhan. Maka Allah mengingatkan, wa ma yattabi'u aktsarahum illa dhanna. Inna dhanna la yubni minal haqqi syai'a. Sementara sangkaan itu tidak bisa membetulkan, tidak bisa menyatakan kebenaran. Dia bilang, Allah itu al-haq. Ayo tahu apa lu Allah al-haq? Benar kan Allah al-haq itulah. Maka hancurkan Ka'bah di luar diri. Ka'bah dalam diri. Masuklah ke dalam. Masuklah ke dalam. Masuklah ke dalam. Itulah kenapa konsep Nabi isbat. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ma'buda illallah. Syariat, fi'il. Untuk apa? Pada sholatmu, pada dikirmu, pada apapun. Menyaksikan fi'ilnya, perbuatannya. Nur af'alnya yang menggerakkan wayang. Tadi. La ilaha illallah, la maksuda illallah. Torikot pada hatimu untuk menyaksikan asma dalang. Maka orang torikot dalam hati Allah, Allah, Allah. Tapi kalau nggak ngerti hakikatnya, walaupun disebut Allah, Allah, ya bukan Allah. Karena az-zikir wal madkur wahid. Siapa yang mengatakan Allah, Allah itu si sifat. Situlah makanya zikir itu mengingat sifat kepada zat. Syahadat itu menyaksikan sifat kepada zat. Zat kepada tadi. Maka nama Allah itu baru ada setelah ada nama Muhammad. Itulah. Paham itu? Nama Allah. Maka Allah hal ata alal insan. Hinu minad dahri lam yakun syai'aman. Ada satu masa bahwa insan itu tidak bisa disebut. Disebut apa? Siapa ya? Maka inilah tadi. Makanya tadi kata Abah. Dunia ini akan abadi seabadinya Tuhan. Kalau kamu mampu melihat yang di sebaliknya. Kalau kau lihat yang dia hancur, fana. Kullu syai'in halikun illa wajhahu. Kecuali Nur Muhammad lah yang tidak akan fana. Bukan inilah ada perdebatan. Apakah Nur Muhammad itu qadim apa baru? Disebut qadim benar, disebut baru benar. Tergantung lihatnya. Tadi. Maka Allah itu ada di mana-mana. Benar, tergantung pemahamannya. Allah tidak di mana-mana, benar tergantung pemahamannya. Di sinilah membutuhkan akal ma'asi, ma'adi, ruhi, kulli. Nah inilah sebetulnya tentang isyarah baginda Nabi pun menjelaskan kiamat. Kiamat itu bangkit. Bangkit dari kesadaran manusia sebetulnya. Ya walaupun ada kehancuran, ya tadi. Karena kehancuran kematian. Kematian adalah kiamat. Maka suka disebut kiamat subro. Kiamat kubro. Kiamat. Kiamat itu biasa. Karena hukum Allah. Tapi kiamat yang kiamat adalah hancurnya diri yang dohir, bangkitnya diri yang batin. Tadi pada saat kau sudah mengenal si zat dan si sifat, maka dia munajat. Setelah munajat tubadil. Maka dari makom muraqabah pindahlah ke makom musyahadah. Dari fana billah pindahlah ke bakobillah. Maka orang yang sudah di bakobillah tadi semua, maka selesailah. Sudah tidak lagi ingat mengingat, rasa merasa, saksi menyaksi. Hilang rasa, hilang penyaksian, hilang semua. Itulah kosong.
tapi isi. Bedakan. Kosong bukan kosong, tapi kosong. Tapi kosong, tapi isi. Kosong dari apa? Kosong dari pengakuan. Silakan, semuanya adalah pilihan. Hari ini kalian menolak apa? Di kehidupan yang akan datang. Karena kalian pun gak paham. Kehidupan ini ada seperti tadi. Mana awal, mana akhir. Bulat saja. Cuma manusia kayak hamster sekarang ini. Terus muter. Tapi gak tahu dari mana awalnya. Tuh. Saya kemarin lihat orang di tempat binatang itu piara hamster. Kan hamster itu kayak marmot tuh kecil. Ayo muter. Oh begitu. Saya bilang yang dagangnya, Pak tahu nggak kehidupan kita itu kayak ini tadi semua. Maka hari ini lagi Piala Dunia. 11 kali 2 orang mengejar-ngejar bola yang bulat. Tuh, bolanya ada putih, ada hitam. Dikejar oleh semua. Terus begitu. Itu dari hakikat kita menyaksikan pada Piala Dunia tadi semua. Maka Abah suka nonton bola, tapi hakikatnya Abah melihat zat yang hidup yang satu pada 22 orang, tapi si hidup menggerakkan tiap orang tergantung dari tadi warid, dari wirid yang dilakukannya. Walaupun kamu adalah orang Yahudi, Zionis paling Zionis, tapi pada saat kamu melakukan wirid, latihan main bola lebih ini, maka ada warid. Dan si hidup pada dirinya akan menggerakkan dia lebih punya kemampuan daripada misalnya ngelawan satu kesebelasan syekh sekalipun, kesebelasan mursyid sekalipun. Coba kamu jajal, undang 11 mursyid, suruh main bola dengan 11 orang paling Zionis. Inilah tentang mana wirid dan warid. Maka orang yang melakukan wirid apa akan mendapatkan warid apa. Orang yang melakukan tadi, karena dipisah-pisah mana wirid, mana warid, mereka tidak paham. Tadi semua. Ya. Nah inilah yang harus dipahami oleh kita, sahabat. Maka kalau tidak ada sadar, maka 7 lapis alam, ahadiyah, wahdah. Dari alam zat ke alam sifat. Alam sifat ke alam asma. Alam asma, alam af'al. Di mana alam af'al Allah? Di dalam kandungan ibumu. Di mana ruh ditiupkan nafah, tupihi mir ruhi, maka digabungkanlah 7 bulan dohir dan batin. Pada saat Allah meniupkan ruh 120 hari. Pada saat tubuhnya tadi adalah faida syawwaituhu, pada saat tubuhnya sudah sempurna, tegak, ditiupkanlah, dimasukkanlah simkan pada si HP tubuhmu itu. Tapi si HP sebelum ditubuh, si simkan ditanya dulu, alastu birabbikum, oleh provider, untuk memastikan supaya dia bukan milik si jasad. Kan ini begitu. Siapa kamu? Hei, simkan. Apakah kau ini milik si HP apa milik provider? Aku tadi. Alastu birabbikum. Siapa Tuhanmu wahai simkan? Apakah kau itu milik HP ataukah milik provider? Maka si simkan menjawab, qalu bala syahidna. Aku milik engkau. Nah inilah persoalan. Begitu masuk di HP, jreng HP-nya aktif, muncullah picture, muncullah gambar, muncullah ini, ada suara, ada speaker nerima. Hilanglah kesadaran si simkan itu. Muncullah kesadaran si HP. Nama yang diagungkannya adalah dirinya. Siapa kamu? Samsung. Siapa kamu? Sony Ericsson. Siapa kamu? Apple. Hanya bangga-banggaanlah dengan caching palsu tadi. Tadi semua. Dikelompokkan ada manusia berkah, tidak berkah. Ada HP berkah, ada HP tidak berkah. Ada HP mahal, ada HP murah. Ada HP miskin, ada HP kaya. Padahal semuanya tergantung daripada kesadaran dia. Tadi semuanya. Inilah kenapa as-sholat mi'rajul mu'minin. 2 mukmin. Si mukmin itu yang sholat. Bukan si HP. Si SIM card itu yang dimasukkan oleh provider. Si HP itulah sifat. Dan provider adalah zat. Semuanya. Itu contoh sederhana. Sebetulnya. Makanya Allah selalu membuat perumpamaan watil kal amsalu nadribu halin nas. Wa ma yaqiluha ilal alimun. Aku membuat perumpamaan. Maka seluruh isi alam ini hanya perumpamaan Allah. Maka disebut ad-dunya mir'atul akhirah. Tadi. Ya. Dunia itu cermin akhirat. Tadi semua. Tadi. Maka ad-dunya adalah cermin Allah. Tadi semua. Maka ad-dunya mir'atul al-haq. Dunia inilah cermin Allah. Al-haq. Semua. Ya. Karena di alam ini dia ingin terlihat wujud.
ingin terlihat fiilnya, ingin terlihat asmanya, ingin terlihat sifatnya, dan nyatalah zatnya pada seluruh mahal. Itulah kenapa sholat itu menggunakan segat mubalaghah, Allahu Akbar. Itulah kenapa takbir itu ditarik dari bawah ke atas. Bahasanya itu bahasa isyarah, dari bawah ke atas. Disuruh naik mi'raj. Yang bergerak tubuhnya disebut Isra, yang bergerak ruhnya disebut mi'raj. Isra wal mi'raj. Allah, maka ada muqaramah, urfiyah, tuziyah, bastiyah, sampai Allah itu akbar. Kenapa naruhnya di kolbu? Tuh, disinilah. Maka ada imam-imam Allahu Akbar di atas perut, Allahu Akbar di udal, Allahu Akbar di bawah udal, Allahu Akbar gantung. Imam Syafi'i 2 kaul, Allahu Akbar kaul jadi di atas pusar, kaul qadim di atas pusar, kaul jadid. Walaupun Allahu Akbar di perutmu, jangan kamu jadi Tuhannya perut, geserkan ke kolbu. Itulah kenapa sebetulnya secara hakikat Maliki Yaumiddin itu ada perutmu. Sebetulnya manusia setiap hari bukan menyembah Tuhan, menyembah perut dan di bawah perut. Maka yang dia cari setiap pagi sampai malam, tiap pagi sampai malam, bahkan riadoh pun sebetulnya untuk perut. Itulah hakikat secara Fatihah Maliki Yaumiddin itu adalah perutmu. Manusia itu mentuhankan, merajakan perutnya sebetulnya. Tapi, maka itulah Tuhan Syekh Abdul Qadir kepada muridnya. Beliau makan ayam. Kemudian kata muridnya, kenapa kami tidak boleh makan ayam, Syekh? Kalau kamu sudah bisa dia pukul ayam, lari ayam itu jadi ayam, nah boleh kamu makan ayam. Nah itu kalau kita ya, kita asal mampu melihat Allah di sebalik ayam itu, maka ayam itu kembali pada Allah. Itulah kata Abah, kenapa menyembelih binatang itu bukan bismillah saja, tapi ada la ilaha. Tidak ada yang bisa membawa kepada Allah kecuali kalimat tapi isbat. Maka menyembelih binatang, kemarin sudah Abah ajarkan pada saat menyembelih Idul Kurban, adalah binatang jantan itu dari atas, la ilaha, tarik ke atas, illallah. Maka sebetulnya hadis Nabi itu sangat benar. Sembelihlah binatang dengan pisau yang tajam, karena cukup 2 gerakan saja. Jantan tekan ke bawah, la ilaha, tiada ilah, balikin lagi ke atas, illallah. Kalau binatang betina dari bawah, la ilaha, turunkan ke bawah, illallah. Kenapa? Betina itu selalu ditarik dari bawah ke atas, turunkan ke bawah. Itu sifat jasad. Maka Allah bicara laki-laki dan perempuan dalam Al-Quran. Karena Allah itu bicara hakikat sebetulnya. Bicara laki-laki adalah ruhmu. Bicara perempuan adalah jasadmu. Dan jasad adalah makhluk bumi. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari tanah ini kau dibentuk. Dari tanah ini kau akan ke dalam tanah ini kau dimasukkan. Dari tanah ini pula kau akan dibangkitkan. Fiha tuhyauna wa fiha tamutunna wa minha tukhrajun. Dari tanah ini kau di sini kau dihidupkan, di sini kau dimatikan, di sini pula kau akan dibangkitkan. Sahabat, ya. Maka itulah dibagilah oleh Tuhan Syekh Abdul Qadir, alamul lahut, alamul jabarut, alamul malakut, alamul mulki. Jannatul firdaus, jannatul kurbah pada sirmu, jannatul firdaus pada fuadmu, jannatul naim pada hatimu, jannatul ma'wa pada tubuhmu. Nah, orang boleh mendapatkan jannatul ma'wa seperti siapa? Elon Musk misalnya. Tadi semua, ya. Tapi dia tidak bisa mendapatkan jannatul naim. Maka tadi Tuhan Syekh Abdul Qadir membagi, ada orang punya dunia tidak tertipu dengan dunia, ada orang punya dunia tertipu dengan dunia, ada orang tidak punya dunia tidak tertipu dengan dunia tapi kurang bahagia. Tapi banyaknya manusia, kata Syekh Abdul Qadir, 90% orang tidak punya dunia dan tidak punya akhirat. Inilah yang Abah, kenapa hari ini adalah Abah bangkitkan kembali, karena Abah sudah menyaksikan kerusakannya, bukan level bawah, kerusakannya kepada mereka yang sebut guru ngaji, kiai, menteri agama. Berarti apa cerminannya? Kalau di puncutnya sudah rusak, gambaran di bawahnya sudah hancur lebur dari semua. Inilah yang harus kita kembalikan dari semua. Silahkan kalian mau terima atau enggak. Itu adalah tugas Abah adalah menyampaikan dari semua. Ya. Karena akan datang pada satu masa. Itulah yang kata Nabi saya di zamanun, akan datang satu masa. Islam hanya tinggal nama. Islam hanya tinggal merek. Pit. Islam nama. Pit ini nama.
Aqua juga nama, Ades juga nama. Tapi manusia, Islam tinggal nama. Karena sebenarnya Islam adalah air di dalam botol ini. Bukan ini air. Tapi yang terkenal Pit. Akhirnya sekarang manusia, si Pit, si Ades, si Aqua saling kafirkan, saling tuduh, saling bid'ahkan. Inilah akibat manusia tidak paham, sahabat. Mari sahabat, dari sisa umur yang kita miliki ini, bangunlah sadar. Itulah yang disebut dengan kesadaran. Apa yang disebut sadar? Kembali pada fitrah. Apa yang disebut tidak sadar? Kembali pada jasad. Itulah. Maka kenapa kita diperintahkan untuk di bulan Muharram ini ada mengihram diri, muhasabah diri, kemudian balik kepada diri, belajar mematikan diri untuk melepaskan pengakuan-pengakuan seperti Ayub, mengangkat pelakuan seperti Yakub, tadi semua membebaskan dirimu seperti Yusuf, membebaskan diri kita seperti Ashabul Kahfi dalam gua, itulah Muharram. Supaya kita shofar, berjalan kembali. Supaya apa? Supaya lahirlah Muhammad Ibnul Ma'ani di Rabiul Awal. Semua. Ya. Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Ramadan, itulah tujuan dari Ramadan adalah imsak, kembali kepada Idul Fitri. Id ada yang udu, kembali pada fitrah kita, pada ruh yang ditiupkan, kepada janji kita dengan Allah. Alastu birabbikum. Si SIM card harus balik milik provider. Tadi semua. Sebanyak apapun SIM cardmu diganti HP, maka sebenarnya SIM card itulah tetap milik provider. Maka beli SIM card kamu harus pakai kakak, beli HP nggak usah punya kakak. Berarti yang kenapa pada saat bayi itu kita harus akikah? Kenapa kita harus seolah-olah dibacakan berjanji? Karena yang disambut adalah si ruh. Makanya, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Tuh. Pada saat kecil belum kasih nama, engkau masih ruh, nah, gitu. Yang disambut siapa? Rasulullah. Tuh. Anta samsun, anta badrun, anta nurun, fauqa nuri, anta iksirun wa goli, anta misbahu suduri. Ya Nabi salam alaika, eyong. Ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, sholawatullah alaika. Begitu udah dikasih nama Mamad, muncullah pengakuan pada Mamad. Saya Samsung, kata SIM card. Ya lupa pada provider. Saya Sony Ericsson. Akhirnya si Samsung dan Sony Ericsson saling bermusuhan. Menggunakan ruh yang sama. Menggunakan hidup yang sama. Saling menghinakan. Nah, inilah sebetulnya. Tapi kita ini kadang-kadang melakukan sesuatu. Baca berjanji, dibaca. Tapi nggak ngerti hakikatnya. Baca isi berjanji, coba. Luar biasa Imam berjanji itu. Pada saat wasummiya fi qalbi wasufi sulbi nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam dzakarullah wa labbah. Di sulbinya Muhammad itu sudah berzikir. Tapi kan nggak ngerti. Padahal pada saat ruh ditiupkan, si ruh itu ngomong apa? Allah tuh. Sehari ditiupkan pada jasad, si SIM card dimasukkan kepada HP, dia dikir Telkomsel gitu. Allah gitu. Tadi masuk lagi 7 hari. Karena tadi si SIM card itu sudah ditanya dulu oleh provider pada saat mau dimasukkan ke HP pakai kakak, diaktifasi. Benar nggak aku ini? SIM card, benarkah aku ini Tuhanmu? Benar. Begitu masuk ke jasad, ke HP, celup. Lupa dia. Tadi. Maka di dalam kandungan ibu, di alam arwah, perjalanan dari ahadiyah, wahdah, wahidiyah, arwah, dari zat, sifat, asma, af'al, itu ruh ngomong pada si SIM card itu ngomong pada jarum HP. Allah, Telkomsel, gitu tuh saya. 7 hari dia bilang, hak, yang benar itu kamu itu bukan HP, tapi Telkomsel. Masuk lagi 40 hari, subhanallah, subhani, si SIM card itu ngomong subhani, maha suci akulah yang suci, bukan tubuhmu itu. Setelah 3 bulan dia mengatakan alhamdulillah,
setelah ruh ditiupkan 7 bulan sempurna dohir batin, maka dia mengatakan Allahu Akbar. Itulah kenapa di NU disyariatkan sebelum sholat subhanallah, subhanallah. Itu kita harus ngerti ngapain subhanallah, subhanallah kepada diri mana, karena setiap ada nama subhanallah, kenapa dikaitkan pada nama? Kayu disebut kursi, kayu disebut meja, kayu disebut tadi kayak subhanallah, apanya Allah subhanallah itu. Alhamdulillah kepada Allah semua, subhan pada Allah, alhamdulillah pada lillah, Allahu Akbar, Allah pada akbar. La ilaha illallah. Kalau bukan Allah, maka subhanallah, subhanallah, alhamdulillah. Maka kenapa kita diisyaratkan oleh Nabi itu setelah sholat membaca wirid subhanallah, subhanallah, subhanallah. 33. Tapi syariatnya 3. Dalam 3. Alhamdulillah 33. 3. Dalam 3. Dohir batin 3. Allahu Akbar 33, 3 dalam 3. Zikir penghujungnya la ilaha illallah. Maka kenapa setiap habis wirid penghujungnya la ilaha illallah sama. Pada saat 7 bulan dalam kandungan kita Allahu Akbar siruh itu. Hei, simkatlah yang akbar, bukan kamu HP. Karena siap-siap tuh udah mau lahir tuh. Si HP-nya ke alam dunia mau dibeli dari toko. Gitu. Allahu Akbar, Allah, hati-hati ya. Sebetulnya yang akbar itu aku nih. Allah bukan kamu. Tadi semua. Barulah 8 bulan. Sebenarnya kita bisa lahir di 8 bulan. Di 7 bulan. Tapi untuk menyempurnakan si casing HP, si tubuh, tulang-tulangnya sudah siap. Berdiri kuat di alam dunia ini. Maka dia mengatakan. Di 8 ke 9 bulan dikit. La ilaha illallah. La ilaha. Tiada yang ada kecuali aku. Tiada yang Tuhan kecuali aku. Bukan jasad tapi aku ruh. Bukan jasad tapi ruh. Bukan jasad tapi ruh. Lahirlah si bayi. Keluarlah dari toko. Huwa. Kedengarnya oleh kita. Coba. Oleh ma'rifat. Dia bukan bukan huwa. Maka seluruh bayi yang lahir di alam dunia akan menyebut dia. Karena begitu dia terlihat di alam dunia ini. Apapun yang ada. Walillahil masyriq wal maghrib. Kecuali yang ada hanya dia. Itulah, maka dia dikir. Makanya tadi perjalanan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illa anta, la ilaha illa anta. La ilaha illallah, la ma'buda illallah, la maqsuda illallah, la matluba illallah, la maujuda illallah. Kalau sudah begitu, insya Allah apapun amal yang kau lakukan, tidak akan pernah merasa kamu yang pelakunya. La tatlub iwadon, ala amalin lastalahu fa'ilan. Itulah yang terjadi. Manusia menuntut gaji, menuntut pahala dari perbuatan yang bukan dirinya sendiri. Wa ma romaita id romaita walakinallaha romai. Manusia akhirnya. Sahabat. Itu saja barangkali. Jangan lihat dari speaker ini. Ya. Tapi speaker pada saat bunyi bukan speaker. Beda. Kalam yang keluar dari setiap orang itu berbeda. Sahabat. Ada yang kalam dari jasadnya nafsu. Kalau kalam keluar dari nafsunya pasti Abah minta bayaran. Pasti minta sanjungan. Pasti minta penghormatan. Pasti. Kalau ini silahkan kamu injak. Maka Abah sering bilang ke jamaah. Tolong injak kepala saya. Setiap saya habis ceramah. Saya siap tidur. Kalian satu persatu injak kepala ini. Itu saya udah ngomong dari 20 tahun yang lalu kepada setiap jemaah yang saya sampaikan ilmu. Saya takut yang ngomong itu si jasad ini. Karena si jasad ini pasti minta pahala. Pasti minta bayaran. Pasti penghormatan. Pasti minta pengagungan. Inilah. Maka saya selalu menjaga hal itu. Supaya yang ngomong bukan jasad. Masukin. Yang ngomong juga bukan hati. Kalau masih hati, masih asma. Maka jangan sembah af'al pada ucapan perbuatan. Jangan sembah asma pada hati. Jangan sembah Tuhan itu sifat pada fuadmu. Pada ruhmu. Masuk lagi ke dalam. Biarkan. Yang bicara itu adalah kalamnya. Kalam. Kalau sudah keluar adalah kalam, berarti bukan lafad, bukan huruf, bukan wado, bukan mufid, tapi kalam. Itu saja barangkali sahabat tadi semua. Ya, Abah menyampaikan kebenaran. Insya Allah. Tidak dengan disamai dengan merasa paling benar. Menyampaikan, mencontohkan ketaatan tanpa merasa paling taat. Kita sama. Selama kita punya jasad, kita sama. Inilah
Kenapa sekarang makhluk-makhluk rohani itulah datang kepada orang-orang yang masih punya zahir. Tapi sekarang orang bodoh yang dohir datang-datang ke orang itu semua. Nah, inilah akhirnya dia akan terjebak pada karma yang tidak akan pernah selesai selama hidupnya. Karena digeret lagi masa lalu, geret lagi masa lalu. Akhirnya, nah itu di kehidupan yang akan datang, dia akan kembali menjadi bagian masa lalu. Ya, mohon maaf atas kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.